Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official, terutama untuk sahabat dari Pi Network. Selamat pagi. Sebelumnya buat teman-teman semua, ya mungkin teman-teman semua, saya akan sedikit ya menganalisa dan menganalisis tentang masalah Pi Network ini teman-teman. Nah, jadi gimana sih cara untuk menganalisis salah satu cryptocurrency dan tentunya Pi? Nah, jadi buat teman-teman semua, ketika teman-teman semua ingin menganalisis, ya, untuk menganalisis cryptocurrency ini sebenarnya kita ini harus ngelihat nih teman-teman, ya, dari segi fungsi, teknologi, tim pengembang atau core timnya, dan kemudian tokenomiknya. Ya, setelah itu teman-teman ya bisa untuk menganalisisnya. Jadi ketika memang kita ingin menganalisa atau menganalisis salah satu cryptocurrency, kita lihat dari fungsinya, kemudian teknologinya, kemudian juga dari tim pengembang atau core timnya, dan kemudian ekosistemnya. Itu yang paling penting ya, ekosistemnya, dan kemudian tokenomiknya. Nah, tokenomik itu apa sih? Nah, jadi teman-teman nanti itu di part 2 ya. Jadi kita akan sedikit ya ngebahas untuk fundamental teman-teman, menganalisa dan menganalisis ya cryptocurrency secara fundamental. Nah, jadi buat teman-teman semua, ini bisa juga diterapkan pada cryptocurrency yang lain. Mau itu Ethereum, Bitcoin, ataukah Shiba Inu, ataukah Dogecoin, itu semuanya sama teman-teman ya. Jadi kita ini harus melihat dari segi fungsi, kemudian teknologi, kemudian tim pengembang atau core team, dan kemudian ekosistem. Nah, yang terakhir itu tentang tokenomiknya. Tapi nanti kalau masalah tokenomik nanti di belakangan ya, nanti terakhir akan saya buat tokenomiknya. Nah, jadi buat teman-teman semua, itulah untuk menganalisa atau menganalisisnya, berbeda dengan menganalisis dari aset offline ya. Misalkan gini, kita akan menganalisa atau menganalisis salah satu aset dari salah satu perusahaan. Buat teman-teman juga mungkin yang mau berinvest di salah satu perusahaan ya, atau membeli slot di perusahaan tersebut, kita kan harus menganalisa dan menganalisisnya. Caranya gimana? Gampang. Teman-teman silahkan lihat laporan keuangan mereka. Nah, sebelum teman-teman invest ke salah satu perusahaan atau membeli slotnya, teman-teman bisa lihat tuh untuk laporan keuangannya. Ya, per tahun bisa dilihat sama teman-teman sebelum teman-teman berinvest. Lihat untuk laporan keuangannya, kemudian untuk suku bunganya berapa, kemudian apakah mengalami penurunan pendapatan mereka per setiap tahunnya, ataukah mengalami kenaikan, teman-teman itu udah bisa lihat semua ya sebelum teman-teman melakukan invest di salah satu perusahaan atau membeli slot mereka gitu kan ya. Itu yang bentuk secara offline kita bisa lihat untuk masalah laporan keuangannya. Tetapi kalau di cryptocurrency ini teman-teman ini nggak ngelihat laporan keuangannya, melainkan teman-teman itu ya cara menganalisanya gampang sebenarnya, gampang-gampang sulit ya. Jadi untuk menganalisa dan menganalisisnya, teman-teman itu harus ngelihat fungsinya, kemudian teknologi apa yang digunakan. Selain itu juga teman-teman harus lihat dari tim pengembang. Nah, selain itu juga teman-teman lihat juga untuk ekosistemnya. Nah, selain ekosistemnya yang terakhir, kita lihat juga untuk tokenomiknya. Bang, tokenomik apa sih? Baru denger. Nah, jadi tokenomik nanti di part 2 ya. Part, bukan part tapi part 2. Nah, jadi buat teman-teman semua, untuk menganalisa cryptocurrency berbeda dengan menganalisa seperti perusahaan. Kalau perusahaan itu lihat untuk apa? Untuk pembukuan ya, pendapatan mereka, laporan keuangan, tetapi kalau di cryptocurrency enggak ya. Tetapi kita lihat itu yang namanya fungsinya. Contohnya gini deh, saya mau ngasih contoh sama teman-teman ya. Fungsi dari cryptocurrency ya, contohnya gini. Bitcoin misalkan. Bitcoin itu teman-teman diciptakan untuk alat penukar atau untuk alat pembayaran pada awalnya teman-teman. Ya, jadi ya Bitcoin ini diciptakan sebagai alat pembayaran ya secara P2P atau P2Peer pada awalnya dibuat cryptocurrency Pi ini. Bukan Pi ya, tetapi Bitcoin. Nah, tetapi teman-teman, semakin berkembangnya zaman ini malah dijadikan sebagai komoditi atau aset digital. Nggak ada yang salah sih ya. Ya nggak ada yang salah. Itu tergantung dari ekosistemnya itu. Ya kalau misalkan dia sepakat ya nggak ada yang enggak ya, pasti akan terjadi. Kemudian itu yang Bitcoin ya, itu sebagai alat mata uang digital pada awalnya, tapi gagal. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih untuk
Ethereum. Nah, ini Ethereum ini per hari ini telah mencapai 65 juta loh teman-teman harganya. Nah, untuk Ethereum ini fungsinya apa sih sebenarnya Ethereum? Nah, jadi buat teman-teman, fungsi dari Ethereum itu ya dia adalah wadah, ya, wadah smart contract. Nah, ini diciptakan di jaringan smart contract. Kalau misalkan gini ya, contohnya ada salah satu mata uang digital atau proyek ya yang ingin berjalan atau di jaringan di eh, apa ya, di Ethereum itu dia bisa ya membuat untuk smart contract di Ethereum. Jadi fungsi Ethereum sebenarnya teman-teman dia itu sebagai wadah dari cryptocurrency yang lain. Itu dia menggunakan smart contract di dalamnya. Itulah fungsi dari Ethereum. Nah, itu kan fungsinya berarti Ethereum ini sebagai pembangkit daripada cryptocurrency yang lainnya atau sebagai bentuk jaringan daripada cryptocurrency yang lainnya. Otomatis Ethereum itu pun akan berguna ya, mungkin ada bermunculan cryptocurrency yang lain tetapi dia berjalan di jaringan Ethereum ya dengan menggunakan smart contract. Nah, berarti kan nggak ada putus-putusnya nih. Ya, jadi yang pertama fungsi Bitcoin teman-teman tadi itu sebagai alat ganti uang ataupun sebagai alat bayar ya pada awalnya tapi gagal malah dijadikan komoditi sekarang. Nah, kemudian yang kedua untuk Ethereum, Ethereum itu sebagai ya pembangkit cryptocurrency yang lainnya atau sebagai wadah untuk dibentuknya mata uang digital lainnya yang berdiri di jaringan Ethereum. Itu ya yang membuat smart contract. Tuh, mungkin itu fungsinya ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk selain kita lihat fungsinya, berarti fungsi ini nih dari cryptocurrency ini bakal manjang nih, bakal bagus gitu kan ya. Oh iya berarti bagus nih gitu. Oh kalau ini jelek nih, oh iya jelek gitu. Kemudian kita lanjut lagi nih. Ya selain kita lihat fungsinya, kemudian kita juga harus ngelihat nih tentang teknologinya. Teknologinya apa sih yang digunakan oleh cryptocurrency itu? Itu kan ya. Oh, misalkan teknologinya dengan menggunakan smart contract ataukah teknologinya dengan menggunakan apa ya? Dengan menggunakan protokol ataukah konsensus protokol atau stellar protokol. Pokoknya ya mungkin teman-teman bisa baca ya di kertas putihnya. Dan kemudian teman-teman selain itu juga teman-teman bisa lihat lagi nih ya untuk tim pengembang. Nah, jadi tim pengembang ini yang disebut dengan CT atau core team. Nah, sejauh mana sih yang telah dibentuk oleh tim pengembang? Kemudian untuk media sosial mereka ini aktif nggak sih? Gitu kan ya. Jadi kita bisa kepoin tuh untuk media sosial mereka. Sejauh mana sih perkembangan dari Pi ini? Itu teman-teman ya. Nah, selain itu teman-teman juga ya yang tadi itu fungsi, kemudian teknologi apa yang digunakan, kemudian juga tim pengembangnya udah sejauh mana nih. Kemudian teman-teman juga ya lanjut lagi ya yaitu untuk masalah ekosistemnya. Nah, yang paling terpenting itu ekosistemnya. Jadi ekosistemnya kita harus lihat dulu. Oh, ekosistemnya ini dia itu bagus nih. Kayaknya ekosistemnya ini mantap nih. Ekosistemnya ini berkembang nih. Kemudian ekosistemnya ini itu. Contohnya gini aja deh ya di Pi Network teman-teman. Untuk ekosistemnya ini sudah berjalan teman-teman ya. Mungkin di Brainstorm ataukah mungkin di Hackathon. Nah, untuk ekosistemnya walaupun memang Pi Network ini belum apa ya, belum listing, tetapi untuk ekosistemnya udah terbentuk ya. Mungkin ekosistem dari segi people ataupun orang dan kemudian juga dari segi ekonominya ya mungkin kemarin di Brainstorm ataupun di Hackathon ya itu mereka memiliki proyek masing-masing ya itu proyek ekonomi yang mereka itu siap ya untuk melakukan transaksi dengan menggunakan Pi. Coba bayangin ya ekosistemnya ada 30 juta ya, hampir 30 juta penambang. Berarti kan ini otomatis ekosistemnya sangat kuat teman-teman, sangat kuat banget. Ya, kedepannya gimana apa yang terjadi kan kita nggak tahu. Bisa-bisa mahal teman-teman. Bisa-bisa harganya melebihi Ethereum. Bisa nggak? Ya tentu bisa lah, masa nggak? Udah kebayang ya teman-teman ya. Nah, kemudian selain itu juga teman-teman, kita juga selain melihat ekosistemnya, kita pun harus ngelihat tokenomiknya. Bang, apa sih tokenomik? Ya, nanti di part 2 ya, nanti akan saya jelaskan tentang mengenai tokenomik. Jadi buat teman-teman tadi ya, yang tadi tuh untuk menganalisa dan menganalisisnya berbeda ya. Jadi menganalisa untuk offline, menganalisa
untuk online itu berbeda ya. Jadi menganalisa bahasanya gini, untuk menganalisa dari cryptocurrency dan menganalisa untuk saham itu beda ya teman-teman ya. Jadi saham itu ada dua, saham offline dan saham online. Nah, yang offline itu apa? Kayak perusahaan, kita beli slot perusahaan. Cara menganalisanya kita lihat untuk pembukuannya atau laporan keuangannya, baru kita berinvest. Bagus nih, oh ya invest. Nah, kemudian kalau misalkan di online-nya, ya berarti apa ya, saham ataupun cryptocurrency itu tadi ya, saham. Berarti kita untuk menganalisanya kan ini nggak ada bentuknya, nggak ada fisiknya, kemudian juga nggak ada laporan keuangannya. Caranya gimana? Ya itu tadi teman-teman, kita lihat ekosistemnya, sudah sejauh mana, sudah sebesar mana, kemudian kita lihat teknologinya, ya teknologinya apa nih yang digunain, dan kemudian kita lihat tujuannya juga. Nah, selain itu teman-teman juga lihat untuk tokenomiknya. Nah, selain lihat tokenomiknya, teman-teman juga lihat fungsinya. Nah, fungsi dari si cryptocurrency ini apa sih? Nah, itu kan ya. Jadi teman-teman jangan salah ya, cryptocurrency itu ada fungsinya teman-teman. Nah, contohnya gini, awal mulanya Bitcoin diciptakan sebenarnya itu sebagai alat tukar, teman-teman, ataupun alat pembayaran. Itu pengganti uang, teman-teman. Ya, kemudian fungsi yang keduanya ya itu bisa ditransfer secara peer-to-peer untuk Bitcoin itu. Nah, kemudian itu Bitcoin ya. Ini langsung lagi kita lanjut ke Ethereum. Nah, ternyata teman-teman fungsi Ethereum itu teman-teman dia adalah wadah ya, jaringan. Ethereum itu jaringan teman-teman ya. Ketika memang ada koin baru yang lahir ya, itu dia bisa berjalan di jaringan Ethereum ya, membuat smart contract di Ethereum. Itu dia wadah ya. Ibaratkan Ethereum itu wadah ya, kemudian ada yang masuk ya. Masuk poin baru ke dalamnya, dia otomatis berjalan di jaringan Ethereum, teman-teman. Gitu. Jadi Ethereum itu sebagai wadah pencipta smart contract. Nah, itu fungsi dari Ethereum. Nah, mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Nanti saya akan jelaskan tentang mengenai masalah tokenomik ya, masalah tokenomik. Kenapa sih saya membuat video ini teman-teman? Ya karena ada yang ngatain, Bang, cryptocurrency itu ya sering dibilang investasi yang nggak jelas karena nggak ada bentuk fisik dan nggak ada fundamentalnya. Tapi emang bener sih ya, ya apa yang dibilang mereka itu bahwasannya berinvest di cryptocurrency itu ya sering dibilang investasi yang nggak jelas karena apa? Nggak ada bentuk fisik, kemudian nggak ada bentuk fundamentalnya. Oleh sebab itu teman-teman, saya buat video ini. Jangan lupa di-share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.